Oke, kita akan berangkat ke Gilimanuk. Dengan bus Mega. Selamat tinggal di Tasik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Om Santi Santi Om. Sampurasun, Sugeng Rau, Ken kabari. Apa kabar dulur-dulur baraya, warga negara Indonesia? Tetap semangat di tahun 2025. Mudah-mudahan kita semua dapat keberkahan, dapat kesuksesan, dapat kesehatan, ya, dan juga dapat hoki alias keberuntungan di tahun 2025 ini, pemirsa. Amin. Salam rahayu ya. Mudah-mudahan tahun ini adalah tahun-tahun terbaik kita, tahun-tahun yang lebih baik daripada tahun-tahun kemarin, pemirsa. Amin. Bagi yang kemarin-kemarin sedang mencari jodoh, mudah-mudahan dapat jodoh di tahun 2025 ini, pemirsa. Amin. Sehingga nanti ketika melihat kembang api di angkasa, ya, kembang api tahun baru 2026 tidak sendirian, ada si dia, pemirsa. Bagi yang sedang mencari pekerjaan, ya, memang doakan mudah-mudahan dapat pekerjaan yang layak, yang bisa mensejahterakan diri kita, keluarga kita, dan juga ikut membangun negara kita, pemirsa, ikut menyumbangkan roda perekonomian negara kita, pemirsa. Amin. Ya, karena kalau banyak yang menganggur, negara kita pun, ya, ekonomi negara kita pun akan tersendat, pemirsa. Oleh karena itu, memang doakan mudah-mudahan saudara-saudara mendapatkan pekerjaan yang layak, yang bisa menafkahi diri kita, keluarga kita, dan juga ikut menyumbangkan pembangunan di negara kita, pemirsa. Amin. Selain itu, marilah kita berdoa juga kepada negara dan bangsa kita. Mudah-mudahan negara dan bangsa kita menjadi negara yang makmur, sejahtera, tentram, dan adil. Apalagi sekarang dipimpin oleh Presiden Macan Asia. Mudah-mudahan sang Presiden bisa membawa kita ke negeri yang sejahtera, tentram, dan adil, pemirsa. Amin. Oleh karena itu, marilah kita semua juga ikut serta dalam membangun bangsa dan negara ini, ya, dengan doa dan usaha kita, pemirsa.
Bagi saudara yang punya keahlian, kemampuan ya, pergunakanlah keahlian dan kemampuan saudara pemirsa untuk membangun bangsa dan negara ini. Bagi saudara yang tak punya keahlian, begitu juga yang punya keahlian ya, baik keahlian maupun tidak, baik pintar maupun ya pas-pasan ya, yang penting kita tidak jadi hama pemirsa. Ya, tidak menjadi hama yang merusak dan menghambat pembangunan negara kita pemirsa, serta tidak membuat bencana bagi bangsa dan negara kita pemirsa. Oleh karena itu marilah kita untuk tidak jadi hama-hama yang mengganggu orang lain, yang merugikan orang lain, yang berbuat kriminal ya, menghambat pembangunan, yang mengkapling-kaplingkan sungai, yang membakar lautkan, dan juga membangun di tempat yang tidak semestinya pemirsa. Apalagi itu tanahnya milik negara pemirsa. Ketika mau dibangun fasilitas umum oleh negara, marah pemirsa. Atau kita membangun tempat yang merusak lingkungan, akibatnya menjadikan bencana bagi orang lain, menjadikan banjir bagi orang lain, menjadi longsor bagi orang lain pemirsa. Ya, oleh karena itu marilah kita ikut serta dalam membangun bangsa dan negara ini ya, untuk tidak jadi hama ya. Mau pintar, mau bodoh, mau punya keahlian maupun tidak ya, minimal kita tidak jadi hama pemirsa ya. Tidak jadi hama. Karena kalau hamanya pintar itu lebih bahaya lagi pemirsa ya. Lebih monster lagi pemirsa. Banyak orang yang membobol bank, korupsi ya, dan juga menipu orang ya lewat ya, kalau zaman sekarang kan teknologinya canggih. Itu bukan orang bodoh pemirsa, tapi orang pintar. Kalau orang pintar jadi hama itu lebih berbahaya lagi pemirsa. Oleh karena itu orang-orang pintar, orang-orang punya karya dan yang tidak punya karya, marilah kita membangun bangsa ini dengan doa kita, dengan usaha kita, dan tidak jadi hama pemirsa. Dan mudah-mudahan negeri kita menjadi negeri yang makmur, sejahtera, tentram, adil, sesuai dengan amanat dan cita-cita arwah para pahlawan zaman dulu pemirsa, yang rela berkorban untuk membangun bangsa dan negara ini ya. Dan mudah-mudahan kita sebagai generasi berikutnya, generasi penerus bangsa, bisa membangun bangsa ini menjadi bangsa yang besar, negara yang superpower, negara yang macan Asia, yang bisa mesejahterakan bangsanya sendiri, yang memakmurkan bangsanya sendiri, yang bisa tentram, damai, dan ikut serta mendamaikan dunia pemirsa. Amin. Mudah-mudahan dengan usaha, doa, dan juga kemampuan kita ya, bisa membangun bangsa ini ke arah yang lebih besar lagi, lebih baik, lebih maju, sejahtera, tentram, dan damai pemirsa, yang lebih besar lagi ya, sesuai dengan amanat cita-cita arwah para pahlawan zaman dulu pemirsa. Amin. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat kapanpun saudara menonton channel Mamang. Di episode yang ke-67 pemirsa, perjalanan epik ke Tanah Dewata. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan tetap semangat menonton channel. Siapapun yang menonton channel Mamang sampai episode terakhir, dari episode yang pertama, Mamang doakan mudah-mudahan saudara menjadi orang tersukses, terkaya, termakmur di negeri ini. Amin. Bagi saudara yang baru muka channel ini ya, baru datang di episode ke-67, alangkah lebih baiknya saudara tontonlah episode-episode sebelumnya ya, dari episode 1 ya, dan juga mungkin episode terakhir. Memang telah cantumkan di link deskripsi pemirsa. Jadi buka deskripsinya, ada linknya dari episode 1, supaya saudara ya mengetahui perjalanan dan kronologis clear lah. Oke pemirsa yang berbahagia, episode yang ke-67 Mamang masih melanjutkan perjalanan epik ke Tanah Dewata. Kali ini ya Mamang harus pindah pulau. Harus berpindah pulau. Kira-kira pindah pulau kemana Mang?
Saudara pasti penasaran ya. Waduh. Oke pemirsa yang berbahagia, ubur-ubur ikan lele Mamang harus pindah pulau le. Waduh, ubur-ubur ikan lele kira-kira kemana le? Waduh. Oke pemirsa yang berbahagia, Mamang harus pindah pulau ya. Dari Pulau Tanah Dewata ke titik-titik pemirsa. Dari Pulau Bali ke titik-titik pemirsa. Waduh. Pukul 17.45 waktu Indonesia Tengah, Mamang pun harus berpisah dengan Kang Made ya, beli Made, taksi online driver bisa. Waduh. Taksi online driver yang mengantarkan Mamang ke beberapa titik di Tanah Dewata ini ya. Salah satunya ke Desa Cantik-Cantikku di Penglipuran pemirsa, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali. Waduh. Desa Cantik-Cantikku ini surga Tanah Dewata yang pernah disinggahi oleh Bapak Aing ya, Haji Udin Kang Deddy Mulyadi, yang sekarang mungkin sudah menjadi presiden, sudah menjadi gubernur Provinsi Jawa Barat. Ketika video ini ditayangkan ya, bertepatan bulan Mei 2025 ya, Kang Deddy Mulyadi sudah menjadi gubernur Provinsi Jawa Barat, yang insya Allah mungkin nanti akan menjadi presiden atau pemimpin Nusantara pemirsa. Amin. Yang mendunia, amin. Juga pemimpin dunia, amin. Bagi saudara yang singgah ke Tanah Dewata dan ingin keliling ya ke semua tempat, baik di pantai, gunung, kota, desa ya, ke berbagai tempat wisata. Waduh, ke berbagai tempat yang diinginkan di Tanah Dewata, bahkan ke gorong-gorong pun ya, saudara bisa ya menghubungi beli Made, Kang Made ya, yang Mamang cantumkan di layar kaca. Siapa tahu yang membutuhkan pemirsa. Karena beliau ini adalah suhunya pemirsa ya, suhunya tempat-tempat di Tanah Dewata pemirsa. Saudara bisa offline alias nego-nego ya, untuk keliling-keliling ke suatu tempat. Saudara pingin ke tempat gorong-gorong bisa ya. Beliau ini adalah taksi online driver asli Tanah Dewata ya, berasal dari Kabupaten Buleleng, Singaraja. Waduh. Oleh karena itu bagi saudara yang ingin jalan-jalan bersama beliau ya, memang cantumkan di layar kaca. Siapa tahu ya membutuhkan. Kalau dengan beliau sih mengasihkan ya, sefrekuensi pemirsa. Waduh. Dan banyak pengetahuan yang didapat dari beliau pemirsa. Dari hal-hal kecil ya sampai hal-hal besar pemirsa. Waduh. Yang namanya perjalanan sefrekuensi itu menyenangkan pemirsa. Mirip-mirip dengan sahabat sejati pemirsa. Waduh. Oke pemirsa yang berbahagia ya, Mamang pun harus berpisah dengan Kang Made. Waduh. Mamang mengucapkan terima kasih telah mengantarkan Mamang keliling-keliling di Tanah Dewata seharian pemirsa. Mudah-mudahan kita ketemu lagi dengan Kang Made ya. Dan mudah-mudahan Kang Made rezekinya lancar, tambah rezeki, sukses selalu dan sehat-sehat selalu. Amin. Ubur-ubur ikan lele akhirnya Mamang pun berpisah dengan Kang Made. Ubur-ubur ikan lele Mamang berpisah dengan Kang Made di Terminal Ubung Bali. Waduh, kok di Terminal Ubung Bali? Mamang berpisah dengan Kang Made di Terminal Ubung Bali ya. Mamang pun harus melanjutkan perjalanan dengan naik bis pemirsa. Waduh, ke suatu pulau pemirsa. Waduh, kebetulan di Terminal Ubung ini ya ada banyak sekali bis yang akan mengantarkan Mamang ke suatu pelabuhan pemirsa. Pelabuhan itu adalah Pelabuhan Gilimanuk pemirsa. Waduh, yang akan menyeberang ke Ketapang, Tanah Jawa. Mungkin saudara akan bertanya ya, kok di judulnya ada Lombok tapi kenapa Mamang langsung pulang ke Tanah Jawa? Jadi ceritanya agak panjang, tetapi disingkat aja ya. Waduh. Oke pemirsa yang berbahagia, tadinya Mamang akan mengunjungi Pulau Lombok ya. Dari Tanah Bali ke Lombok itu tinggal selangkah pemirsa ya.
tinggal datang ke pelabuhan Padang Bae di Kelungkung, Bali ya, langsung menyeberang ke Lembar Lombok pemirsa, Lombok Barat ke Mataram, kota Mataram. Jadi Lombok juga ada kota Mataram pemirsa. Dan Mamang pun rencananya akan mengunjungi beberapa tempat di Lombok ya. Salah satu tempat eksotisnya adalah Taman Narmada ya, dan juga sirkuit Mandalika pemirsa. Bahkan ada event di Mandalika pemirsa. Waduh, katanya menurut informasi yang Mamang dapatkan. Namun karena ada beberapa hal, Mamang pun tak jadi ke Lombok pemirsa. Waduh, tak jadi ke Tanah Sasak Lombok. Di Lombok ini ada sukunya yang terkenal suku Sasak ya. Nah, kenapa nggak jadi? Ada beberapa hal pemirsa. Yang pertama adalah faktor cuaca. Waduh, ternyata dari Bali ke Lombok ini selatnya agak lebar pemirsa. Konon perjalanannya kalau ombaknya normal itu 5 jam perjalanan pemirsa. Tapi kalau ombaknya ya agak-agak menegangkan, waduh, karena ombak di Selat Lombok ini agak besar ya, ini akan memakan waktu lebih dari 5 jam. Nah itu nggak masalah buat Mamang. Tapi yang jadi masalah adalah yang nomor 2 pemirsa. Rencananya ya setelah sampai di Lombok dan keliling-keliling di Lombok ya, salah satu tempat yang dituju adalah sirkuit Mandalika pemirsa. Namun setelah pulang dari Lombok nih, Mamang kebingungan. Ternyata kapal yang diharapkan Mamang, yaitu kapal yang akan berangkat dari pelabuhan Lombok Lembar yang langsung ke Surabaya ya, jadwalnya tidak pas pemirsa. Waduh, ternyata jadwalnya di hari Sabtu minggu depan pemirsa. Waduh. Well ya, ternyata ya bukan Sabtu yang besok tapi Sabtu yang minggu depan. Itu juga sebenarnya tidak masalah karena ada satu lagi kapal yang konon katanya dari Lembar ke Banyuwangi pemirsa. Waduh, langsung. Namun sayangnya ya setelah dicek di website, waduh, itu tak jalan pemirsa. Jadi Mamang rencananya setelah dari Lombok pulang ke Tanah Jawa tidak singgah lagi di Bali tapi langsung ke Tanah Jawa, dan rencananya akan naik kapal yang langsung ke Surabaya pemirsa, atau langsung ke Banyuwangi Tanah Jawa pemirsa. Namun sayangnya tak jalan pemirsa. Waduh. Selain itu, Mamang pun harus buru-buru pulang ke Tanah Jawa ya. Nomor 3-nya harus buru-buru pulang ke Tanah Jawa. Mengingat perjalanan dari Tasikmalaya ke Bali saja itu memakan waktu 2 hari pemirsa. Waduh, dalam perjalanan darat pemirsa. Dan Mamang pun harus buru-buru pulang ke Tanah Jawa karena ada kepentingan ya. Karena ada suatu kepentingan pemirsa. Kepentingan Mamang, kepentingan Mami juga Rey pemirsa. Waduh. Jadi kalau Mamang harus pergi ke Lombok, apalagi kapalnya yang Lombok langsung ke Tanah Jawa itu tak jalan atau tak sesuai dengan jadwal, dan Mamang pun terjebak di Tanah Lombok mungkin beberapa hari, waduh, bisa amsyong pemirsa. Kepentingan Mamang pun tak jadi pemirsa. Waduh. Karena kepentingan mendadak inilah ya, Mamang pun berpikir 2 kali ketika mengunjungi Lombok, ketika kapal dari Lombok ke Tanah Jawanya tak sesuai jadwal atau tak jalan pemirsa. Mungkin saudara bertanya kenapa nggak naik pesawat saja? Waduh. Nah, video ini dibuat pada masa Nataru 2024 pemirsa. Yang namanya naik pesawat dari Lombok itu ada jadwalnya ke Surabaya, namun penuh dan mahal pemirsa. Mamang cek harga di Traveloka ya, dari Bandara Lombok ke Bandara Juanda Surabaya ya. Ada juga yang ke Jakarta. Itu di kisaran 2.100.000 pemirsa. Amsyong ya. Lion Air. Waduh. Oke pemirsa yang berbahagia, dan yang paling terakhir, yang paling akan berpikir ketiga atau keempat kali adalah ya, Mamang takutnya terjebak di Lombok dan ongkosnya ya, dompet Mamang tipis pemirsa. Waduh. Jadi akhirnya udah terjebak ya, nggak punya uang pemirsa. Waduh. Inilah yang namanya backpackeran ya. Sebelum melangkah, Mamang pun harus merencanakan ya, termasuk rencananya dompetnya kira-kira cukup nggak kalau pergi ke sana. Waduh. Kalau nggak cukup ya lebih baik dibatalkan atau belok saja pemirsa.
Karena dari pertimbangan-pertimbangan itulah akhirnya Mamang memutuskan ke beli Made, Kang Made yang tadinya akan ke pelabuhan Padang Bay untuk menyeberang ke Lombok, akhirnya berputar ke Terminal Ubung ya untuk naik bis dari Terminal Ubung ke pelabuhan Gilimanuk. Dan rencananya ya dari pelabuhan Gilimanuk menyeberang ke Ketapang Banyuwangi, dan dari Ketapang Mamang pun akan keliling-keliling naik kereta api ya sampai ke kota Tasikmalaya, Jawa Barat pemirsa. Akhirnya Mamang pun mohon maaf apabila mencantumkan judulnya ya ke Lombok, tapi nggak jadi. Ini sebagai spirit Mamang yang insya Allah nanti di lain waktu ya, dari lain perjalanan, lain episode, insya Allah Mamang akan khususon langsung ke Tanah Sasak Lombok pemirsa. Ya mudah-mudahan saja sampai ke Tanah Sasak Lombok, karena Lombok pun ya tak kalah eksotis cantik-cantiknya ya, sama halnya dengan Tanah Dewata Bali pemirsa. Setelah sampai di Terminal Ubung, Mamang pun berpisah dengan Kang Made. Akhirnya Mamang pun harus naik bis untuk pergi ke pelabuhan Gilimanuk. Kebetulan di Terminal Ubung Bali ini ada bis-bis ya berbagai macam PO yang tujuannya sama, yaitu ke Gilimanuk pemirsa. Sebenarnya sih ada ya dari Terminal Ubung sampai ke Bandung pemirsa, ada ya namanya bus Sinar Jaya pemirsa. Kebetulan ya yang namanya Nataru ya di loket Sinar Jaya aja udah penuh pemirsa, udah terisi full lagi. Waduh, daripada naik bis ya Mamang kepikiran lebih baik naik kereta aja pemirsa. Waduh, tapi naik keretanya di tanah Jawa pemirsa, setelah menyeberang dari Gilimanuk ke Ketapang Banyuwangi pemirsa. Nah dari Terminal Ubung Denpasar Mamang naik bis, dan kebetulan ada bis yang mau berangkat pemirsa. Salah satu PO-nya adalah PO Mega pemirsa, bis Mega. Kalau kemarin Mamang dari Terminal Gilimanuk atau pelabuhan Gilimanuk ke Terminal Ubung di episode-episode kemarin ya, Mamang naik bis Darmadi pemirsa, dan sekarang pulangnya naik bis Mega. Sebenarnya dari Terminal Ubung ke Gilimanuk ini banyak sekali PO-nya pemirsa, karena semuanya bis-bis antar kota ya. Di Terminal Ubung ini kebanyakan ke arah pelabuhan Gilimanuk pemirsa. Dan kebetulan okupansi dari Terminal Ubung ini ke Gilimanuk sangat tinggi sekali pemirsa, sehingga banyak PO-PO bus lokal Bali itu mengarahnya ke Gilimanuk dari Terminal Ubung Denpasar ke Gilimanuk pemirsa. Mamang aja ketika naik bis Mega ini sudah penuh pemirsa. Waduh, sudah terisi, bahkan ditanya oleh drivernya, oleh kondekturnya, kira-kira berapa orang ya? 3 orang. Oh ada kursi 3 orang. Dalam perjalanannya bersama bis Mega ini ternyata ada orang yang tak kebagian kursi pasnya ya, kursi joknya. Nah karena tidak kebagian ya, beliau pun duduk dengan menggunakan kursi portable pemirsa. Waduh, kursi portable yang disediakan oleh ya driver bis Darmadi atau kondektur bis Darmadi ini. Ini kursinya mirip-mirip kursi yang ada di warteg pemirsa. Waduh. Dan Mamang lihat pun ternyata ya para penumpangnya itu macam-macam pemirsa. Ada yang para pekerja yang pulang ya, yang hendak ke Kabupaten Jembrana atau ke Gilimanuk. Ada juga yang hendak pulang ke Tanah Jawa pemirsa. Ada juga para wisatawan lokal. Bahkan bule juga ada pemirsa. Waduh, ternyata bule ada ya. Yang tujuannya akan pergi ke Banyuwangi pemirsa. Waduh. Oke pemirsa yang berbahagia, Mamang pun naik bis Mega malam-malam dari pukul 18.00 ya. Dan estimasi sampainya pukul 23 waktu Indonesia Tengah atau pukul 11 malam pemirsa. Waduh. Nah selama perjalanan bis Mega ini benar-benar penuh sekali pemirsa. Bahkan di perjalanan ada penumpang yang hendak naik ke bis ini ya, karena penuhnya akhirnya nggak jadi naiknya pemirsa, saking penuhnya. Meskipun penuh, semua orang mendapatkan tempat duduk. Ada yang tempat duduk jok bis, ada juga yang duduk dengan kursi portable pemirsa ya, baik portable maupun duduk di joknya tetap nyaman pemirsa. Apalagi
AC-nya jalan pemirsa. Waduh. Oke pemirsa yang berbahagia, jadi akhirnya Mamang pun ya akan pergi ke Pelabuhan Gilimanuk dengan menggunakan bis Mega dari Terminal Ubung Denpasar menuju Pelabuhan Gilimanuk untuk menyeberang ke Tanah Jawa pemirsa. Mamang berangkat dari Terminal Ubung pukul 18.00 waktu Indonesia Tengah ya. Dan diperkirakan akan sampai pukul 11 malam pemirsa atau pukul 23.00 waktu Indonesia Tengah ya. Mudah-mudahan lancar di perjalanan dan ya mudah-mudahan tak ada gangguan pemirsa ya, dan sampai ke Pelabuhan Gilimanuk. Nah rencananya setelah sampai di Pelabuhan Gilimanuk akan menyeberang ke Pelabuhan Ketapang ya di Banyuwangi, dan rencananya akan naik kereta lagi dari Banyuwangi ke Kota Tasikmalaya pemirsa. Bagaimana keseruannya ya tonton aja sampai episode terakhir pemirsa. Saudara akan menemukan jawabannya. Keseruannya pemirsa. Waduh. Oke pemirsa yang berbahagia, karena perjalanannya malam ya, ditambah lagi kiri kanan di layar jendelanya agak gelap-gelap ya, nggak kelihatan ya. Kadangkala ya terang benderang itu kalau melewati sebuah kota pemirsa, tetapi kalau selepas dari kota apalagi melewati hutan ya, melewati persawahan atau melewati pegunungan ya, kiri kanannya itu tak terlihat pemandangan pemirsa. Yang terlihat adalah cahaya-cahaya lampu rumah-rumah penduduk dan cahaya-cahaya lampu kendaraan lain pemirsa. Waduh. Akhirnya Mamang pun kebanyakan terlelap tidur pemirsa, ketiduran pemirsa. Waduh. Oke pemirsa yang berbahagia, ternyata bis-bis yang ada di Terminal Ubung ke Gilimanuk atau Gilimanuk ke Terminal Ubung ini terkenal dengan kecepatannya mirip-mirip dengan Sugeng Rahayu pemirsa. Waduh. Kalau diurutkan nomor satunya itu Sugeng Rahayu pemirsa, yang kedua ya ini bis PO dari Gilimanuk ke Terminal Ubung ke Gilimanuk. Ini raja kecepatan di Tanah Dewata pemirsa. Kalau Sugeng Rahayu raja kecepatan di Tanah Jawa, kalau di Bali ya bis-bis jurusan Gilimanuk Terminal Ubung ya rajanya kecepatan. Ini aja bisnya cepat pemirsa. Waduh. Namun meskipun cepat ya, drivernya itu ya membuat nyaman para penumpangnya pemirsa, apalagi dengan kecepatan yang luar biasa ya. Kalau kiri kanannya gelap-gelap ya, ini serasa teduh sekali pemirsa. Waduh, tidak ada tegang-tegangnya pemirsa. Waduh, ini berasa cepat karena suara mesinnya juga kerasa pemirsa. Waduh, geruduk. Waduh. Oke pemirsa yang berbahagia ya, akhirnya Mamang pun harus meninggalkan Tanah Dewata, tanah cantik-cantikku di muka bumi ini. Dan mudah-mudahan di perjalanan berikutnya Mamang pun akan mengunjungi ke pulau ini, ke pulau Tanah Dewata ini, karena banyak sekali destinasi wisata, banyak sekali tempat-tempat yang unik, dan banyak sekali cerita-cerita yang harus Mamang ceritakan ya. Ternyata belum semuanya terceritakan, belum semuanya terkunjungi pemirsa, yang mudah-mudahan akan dilanjutkan di perjalanan berikutnya pemirsa. Yang insya Allah Mamang pun ya tak bosan-bosannya dan berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mudah-mudahan Mamang bisa kembali lagi mengunjungi tanah cantik-cantikku di Tanah Dewata Bali ini pemirsa. Amin. Oke pemirsa yang berbahagia, ketika perjalanan menuju Pelabuhan Gilimanuk, bis ini pun ya tak terasa akan melewati Taman Nasional Bali Barat yang terkenal dengan taman marga satwanya, hutan lindungnya, dan juga hewan-hewan eksotisnya pemirsa. Dan juga konon katanya di sekitaran ini ditemukan fosil manusia purba pemirsa. Mamang pun sudah bahas tentang Taman Nasional Bali Barat ya, dan juga fosil manusia purba di episode kalau nggak salah ya yang ke-12 pemirsa. Ya saudara penasaran, ada di link deskripsi ya, buka deskripsinya ada linknya pemirsa. Oke pemirsa yang berbahagia ya, ketika melewati daerah Taman Nasional Bali Barat dan sebentar lagi akan sampai ke Pelabuhan Gilimanuk ya, Mamang teringat dengan cerita
si raja hutan rimba di tanah Dewata pemirsa yang dikenal dengan Sang Maung. Waduh. Kalau di Jawa Barat kita mengenal Sang Maung. Waduh. Kalau di Bali dikenal dengan Sang Maung pemirsa. Sang Maung, 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 Maung. Ternyata bahasanya mirip-mirip pemirsa ya, antara Jawa Barat Sunda Maung dengan Bali Maung. Menurut saudara artinya apa tuh? Maung, Maung artinya adalah harimau pemirsa. Waduh. Kok harimau orang Sunda disebut Maung, harimau orang Bali disebut Maung ya. Ternyata bahasanya sama pemirsa. Waduh. Ya memang sudah bahas ya di episode yang ke-40 bahwa ternyata bahasa Bali dengan bahasa Sunda ini mirip-mirip ya, bahkan ada kosakata yang sama pemirsa. Waduh, bahkan ada pelafalan juga sama pemirsa. Bahkan ketika orang Sunda berbicara, termasuk kemarin ketika Mamang mengunjungi toko Agung ya, ada pegawainya yang nyamperin ya dan tahu bahwa Mamang berasal dari tanah Kang Dedi, maaf dari tanah Jawa pemirsa, yang tanah Sunda yang sekarang mungkin dipimpin oleh Gubernur Kang Dedi Mulyadi pemirsa. Waduh, beliau ini yang mengerti bahasa Sunda, padahal beliau ini ya asli dari Bali pemirsa. Karena orang Bali ya sejatinya mengerti dengan bahasa Sunda. Begitu juga dengan orang Sunda kalau berbicara dengan orang Bali ya, mendengar bahasa Bali ini mirip-mirip pemirsa. Ternyata bahasa Bali dengan bahasa Sunda ini mirip. Kalau mirip ya dalam teori kemungkinan kita satu turunan pemirsa. Waduh, memang sudah bahas di episode ke-40 pemirsa. Tentang bahasa Sunda dengan bahasa Bali ini sama, mirip dan mungkin satu keturunan. Oke pemirsa yang berbahagia ya, ternyata yang dikenal dengan Hijige Maung, waduh Sang Maung. Kalau Maung di Jawa Barat ya kita kenal dengan harimau pemirsa yang disematkan di Persib yang sekarang juara di Liga 2025. Di mana Persib juara dikenal dengan Maung Bandung pemirsa, harimau Bandung, harimau Jawa Barat. Waduh. Dan juga Maung juga disematkan di ya salah satu tokoh Prabu Siliwangi pemirsa ya, dikenal dengan Maung. Bahkan ada istilah Hijige Maung, satu juga harimau ya, disegani. Yang konon katanya kalau ada pemimpin yang disegani, baik tingkah laku, ucap folah ya, nah ketegasan, nasihat ya, ucapan, waduh disegani, waduh dituruti, jadi panutan. Ada kemungkinan beliau ini ada Sang Ratu Adil pemirsa. Memang pun sudah bahas di episode yang ke-66 pemirsa. Waduh. Bagi saudara yang belum tahu atau belum mengenal siapa Sang Ratu Adil, Mamang pun sekilas membahas di episode yang ke-66 pemirsa. Meskipun sekilas pemirsa. Waduh, ciri-ciri Sang Ratu Adil ya, kira-kira siapa? Apakah sudah ada atau belum ya? Kalau di Jawa Barat kita mengenal dengan istilah maung untuk menyebut harimau, ternyata di Bali pun ya untuk menyebut harimau dengan istilah maung. Bedanya pakai o ya, maung. Tapi lafalnya mirip dengan maung pemirsa. Waduh, Sang Maung ya. Kalau kita dikenal Sang Maung, Sang Harimau. Kalau di Bali dikenal dengan Sang Maung. Oleh karena itu orang Bali ya menyebut Sang Maung ini karena kecepatan menjadilah istilah Samong pemirsa. Waduh. Samong adalah penyebutan untuk harimau di tanah Dewata pemirsa. Karena sejatinya di tanah Dewata pun ada sang raja hutan pemirsa. Meskipun Bali terkenal dengan pulaunya kecil ya, tak sebesar Pulau Jawa apalagi Sumatera, di Bali pun ada spesies harimau yang pernah merajai tanah Dewata. Dengan nama spesiesnya adalah Panthera tigris balica pemirsa. Di mana keganasannya ya, ketangguhannya bisa menguasai tanah Dewata. Waduh, yang dikenal dengan Sang Maung ya atau Samong. Dahulu anak-anak pada masa zaman dahulu ya, masyarakat mengenal Sang Maung ini adalah
sang raja hutan yang dihormati pemirsa. Sekaligus juga disegani dan juga ditakuti pemirsa. Waduh. Konon ketika maghrib tiba ya, ketika menjelang sore tiba, anak-anak Bali zaman dulu dilarang keluar rumah pemirsa. Waduh, karena takut diambil samong pemirsa, alias diterkam harimau pemirsa. Waduh. Selain itu juga ada beberapa daerah yang menjadi hutan larangan atau tempat yang dilarang dikunjungi ya. Karena di situ ada sang raja alias samong pemirsa, alias sang mung, alias sang maung pemirsa, atau sang harimau. Oleh karena itu masyarakat Bali menghormati harimau tersebut. Meskipun dianggap hama dan membahayakan dan sekaligus namanya maung ya, yang namanya juga harimau ya, sejinak-jinaknya harimau ya, itu bukan binatang jinak pemirsa ya, dianggapnya binatang liar dan ya sebuas-buasnya harimau di Bali. Masyarakat Bali pada masa itu menghormati sang mong pemirsa. Tak ada di benaknya untuk memberantas atau memusnahkan sang mong pemirsa. Bahkan sang mong adalah menjadi bagian tradisi umat Hindu di Bali, menjadi tradisi yang wajib dihormati, bahkan bagian dari salah satu hewan yang istilahnya dihormati atau bahasa lainnya mungkin dikeramatkan pemirsa. Oke pemirsa yang berbahagia, mungkin saudara akan bertanya juga, kalau sang mong adalah harimau yang dihormati, kenapa sekarang punah pemirsa? Waduh. Dan ingatlah pada masa lalu sang mong ini adalah merajai tanah Dewata pemirsa. Raja-raja zaman dulu tunduk pemirsa ya, bukan tunduk kepada pemerintah kolonial Belanda, bukan tunduk kepada penjajah, tetapi juga di atas raja ternyata tunduk pada sang mong pemirsa. Jadi sang mong ini adalah bagian hewan yang dihormati pemirsa. Waduh. Oke pemirsa yang berbahagia, kalau sekarang Mamang melewati hutan Taman Nasional Bali Barat menuju Pelabuhan Gilimanuk dengan bis malam hari, mungkin aman-aman saja pemirsa. Tetapi pada era-era abad ke-19, abad ke-20, abad ke-18 atau abad-abad sebelum abad ke-20 ya, atau zaman masa kerajaan Bali dahulu, melewati hutan Taman Nasional ini agak-agak merinding juga pemirsa. Waduh, agak-agak angker pemirsa ya. Bukan karena ada premanisme, waduh, bukan karena ada hama-hamanya, tetapi di hutan ini ada sang raja. Waduh, kalau malam-malam melewati hutan ini, waduh, ya takutnya diambil oleh sang raja alias ya disamperin sang mong pemirsa. Oleh karena itu zaman dulu orang Bali ketika malam hari ya jarang berpergian pemirsa. Jadi kalau menjelang malam hari harus singgah dan harus menyalakan api pemirsa. Takutnya ya ada sang mong pemirsa yang menerkam pemirsa. Jadi sang mong adalah raja hutan di tanah Dewata ini pemirsa. Waduh, yang mungkin sekarang sudah kenangan pemirsa. Namun baru-baru ini ada yang bilang bahwa ada masyarakat yang masih percaya bahwa sang mong ini masih ada pemirsa. Masih ada, masih ya berkeliaran di sekitaran Pulau Dewata yang kecil ini pemirsa. Waduh. Oke pemirsa yang berbahagia ya, episode yang ke-67 ini Mamang akan bahas tentang sang mong. Bagi saudara yang penasaran dengan sang mong, sang maung ya dalam bahasa Sunda, saudara ya jangan skip, siapa tahu bermanfaat. Namun bagi saudara yang tidak penasaran, membosankan dengan channel Mamang, yang penting jangan iri hati pemirsa ya, jangan tonton iri hati ya, tonton iri hati, waduh nanti tidak berkah pemirsa ya. Jadi bagi saudara yang membosankan dengan channel Mamang atau channel Mamang tak tertarik atau episode kali ini tidak tertarik, ya lebih baik skip aja ya. Karena kuota internet saudara itu tak tercover BPJS, apalagi tak tercover oleh BLT ya, apalagi minta ke Mamang. Mamang aja kan mencari WiFi gratis ya untuk mengupload video ini. Waduh.
Namun bagi saudara yang menonton sampai tamat di episode yang ke-67 ini, apalagi menonton sampai tamat, Mamang pun berterima kasih pada saudara. Mamang pun akan berdoa kepada saudara, mudah-mudahan saudara atau anak cucu cicit saudara menjadi gubernur, menjadi orang terkaya, termakmur, tersukses di negeri ini, pemirsa. Amin. Mamang hanya berdoa, mudah-mudahan doa Mamang dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Ya, mudah-mudahan doa Mamang untuk saudara yang menonton sampai tamat dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Dilansir dari sejarahbali.com dengan judul artikel Misteri Harimau Bali, Kisah Sang Mong yang Terlupakan, edisi Selasa 9 April 2024. Panthera tigris balica atau dikenal dengan harimau Bali senasib dengan harimau Jawa yang sudah punah. Namun demikian, masyarakat Bali hingga saat ini masih menaruh rasa hormat yang tinggi pada binatang buas. Buas ini ya, buas harimau ini. Dalam banyak literatur Bali dikenal sebagai Sang Mong yang berasal dari kata Sang Maung. Sang Mong ini berasal dari kata Sang Maung, pemirsa. Kalau orang Sunda, Maung itu harimau, pemirsa. Ternyata bahasa Bali Maung itu juga harimau. Atau dalam bahasa Indonesia, Sang Maung atau Sang Mong ini disebut juga dengan harimau, pemirsa. Dalam bahasa Indonesia bisa diartikan sebagai beliau sang harimau atau si harimau. Harimau Bali adalah yang terkecil dari 9 subspesies harimau. Sebanding dengan ukuran macan tutul atau kogar, berat jantan biasanya 90-100 kg. Betinanya 65-80 kg. Dengan panjang jantan sekitar 220 cm atau 7,2 kaki atau 86,6 inci. Panjangnya dengan ekor dan betinanya 195-200 cm. Ukurannya ini adalah sebuah anomali. Umumnya semakin menjauh dari Khatulistiwa semakin besar pula ukuran seekor harimau. Mungkin evolusi ini disebabkan ukuran Pulau Bali yang kecil, yang memiliki hewan buruan yang lebih terbatas. Ia memiliki bulu yang pendek dengan warna orange gelap. Lorengnya lebih sedikit dari harimau Jawa dan Sumatera. Namun di antara loreng-loreng terkadang ada tutul-tutul kecil hitam. Jadi Sang Mong ini adalah harimau, jenis harimau terkecil di antara jenis-jenis harimau yang lain, pemirsa. Di Indonesia ini ada 3 jenis harimau, pemirsa. Yang pertama adalah harimau Sumatera, yang kedua adalah harimau Jawa, yang ketiga adalah harimau Bali. Di antara ketiga jenis harimau inilah yang terbesar adalah ukurannya harimau Jawa dan yang terkecil adalah harimau Bali, pemirsa. Tapi kecil-kecil juga, tidak sekecil kucing Angora, pemirsa. Selain itu, harimau Bali pun mempunyai loreng-loreng unik yang berbeda dengan loreng-loreng harimau Jawa ataupun harimau Sumatera. Kekhasan ini menyebabkan terkadang harimau Bali digambarkan memiliki loreng-loreng yang lebih rapat, seperti saudaranya harimau Jawa. Kepunahan harimau Bali sebagian disebabkan oleh perburuan masif semasa zaman kolonial. Konon cara yang paling populer untuk memburu harimau Bali adalah dengan menggunakan perangkap kaki bergerigi dari besi dengan umpan seekor kambing atau menjangan, pemirsa. Dalam budaya Bali, harimau memiliki tempat khusus dalam cerita rakyat dan seni tradisional, seperti dalam lukisan Kamasan Kerajaan Kelungkung. Namun yang menyebabkan Sang Mong ini punah adalah ulah penjajah kolonial Belanda, pemirsa. Karena pada masa kerajaan-kerajaan Bali, pada masa sebelum Belanda menguasai Bali,
masyarakat Bali menghormati Sang Maung pemirsa. Waduh, menghormati Sang Maung alias harimau. Bahkan seganas-ganasnya Sang Maung, atau mungkin ya seteror-terornya Sang Maung, ya Sang Maung ini masih dianggap bagian binatang yang terhormat di Bali pemirsa. Nah, pada masa kerajaan-kerajaan dahulu sebelum Belanda menginjakkan kaki di tanah Dewata, diperkirakan ya sekitar 1.300 ekor Sang Maung ya hidup di tanah Dewata pemirsa. Namun itu berubah setelah Belanda menguasai tanah Dewata. Ketika Belanda menguasai tanah Dewata, Belanda membuka perkebunan-perkebunan. Salah satunya adalah perkebunan kopi ya, dan juga daerah-daerah yang menghasilkan produk buat Belanda pemirsa. Maka disitulah Belanda selalu diganggu oleh Sang Maung, karena memang ada lahan-lahan habitat Sang Maung yang diganggu oleh para penjajah. Maka para penjajah pada saat itu mencap dan menstempeli bahwa Sang Maung ini adalah hama pemirsa, hama yang merusak pertanian pemirsa, hama yang mengganggu orang sedang bertani, bahkan hama yang mengganggu perkebunan-perkebunan milik Belanda pemirsa. Waduh. Oleh karena itu pada masa kolonialisme, Belanda mendorong banyak perubahan secara masif dalam ekologi Bali, di mana jalan-jalan untuk kendaraan mulai dibangun, lapangan terbang hingga area perkebunan, dan juga paling jahat adalah berdatangannya para pemuja hobi berburu yang menjadi hewan-hewan eksotis, yaitu berburu harimau pemirsa. Para pemburu harimau ya itu mulai berdatangan ke Bali pemirsa. Waduh, untuk berburu Sang Maung. Tak hanya di Sumatera dan di Jawa saja yang berburu harimau, para pemburu harimau pun ya dilegalkan oleh pemerintah kolonial Belanda di tanah Dewata pemirsa. Tentu perburuan secara masif baik oleh kepentingan Belanda ataupun ya orang Bali yang sudah diracuni atau mungkin sudah dibelokkan pemahamannya oleh Belanda untuk memberantas hama Sang Maung pemirsa. Jadi Sang Maung ini awalnya terhormat tapi berubah menjadi hama pemirsa. Waduh ya, oleh pemerintah Belanda dicap sebagai hama. Orang Bali pun terpengaruh. Ya, salah satu kepengaruhannya adalah untuk memburu dan memusnahkan Sang Maung pemirsa. Oleh kepentingan orang Bali yang memerlukan ruang yang lebih luas juga hingga mendesak Sang Maung dalam kepunahan. Lalu ditambah kolonialisme Belanda dengan segala dampak negatifnya. Belanda sengaja ya membuka perburuan Sang Maung pemirsa. Bahkan dikutip dari historia.id ya, pada tahun 1897 ya, Gubernur Jenderal Hindia Belanda saat itu menerapkan aturan bahkan bonus bagi siapa saja yang mendapatkan harimau, baik itu di Sumatera, di Jawa maupun di Bali pemirsa. Per kepala harimau saja itu diberi upah bonus sebesar 23 gulden pemirsa. Waduh, satu kepala saja. Hal itu mendorong baik penduduk lokal maupun pemburu dari luar daerah atau pemburu orang Eropa untuk beramai-ramai memburu Sang Maung. Tak tanggung-tanggung ya untuk memburu Sang Maung ini menggunakan jebakan sekaligus memburu dengan peralatan yang sangat canggih, yaitu pada masa itu dikenal dengan senapan berburu pemirsa. Waduh, ternyata senapan berburu juga ya bukan saja dimiliki oleh orang Eropa, oleh orang Bali sendiri pun ya memiliki senapan berburu, terutama oleh para bangsawan dan orang-orang kaya di Bali pemirsa.
bagi masyarakat berburu harimau itu untuk memberantas hama yang mengganggu pertanian. Tetapi bagi para bangsawan atau mungkin para raja atau orang kaya atau orang Eropa, itu berburu karena hobi, pemirsa. Waduh. Selain diburu, ternyata sangmong pun ya ditangkap. Bahkan anak-anak sangmong pun ditangkap untuk dipelihara dan digunakan dalam atraksi-atraksi binatang eksotis yang menjadi tren kala itu, yang dikenal dengan sirkus, pemirsa. Waduh. Maka kulit hingga kuku DNA tulang belulangnya pun diambil dan dijadikan komoditi. Sangat sedikit catatan penemuan-penemuan yang dapat diandalkan dan bahkan lebih sedikit dokumentasi tentang sangmong. Salah satu catatan dan dokumentasi terlengkap yang ditinggalkan oleh Baron Hungaria Oskar Vonis. Beliau adalah sang pemburu, pemirsa, dari Eropa. Waduh. Yang menjebak, memburu dan memotret sangmong alias harimau Bali. Nah, potretan inilah menjadi salah satu bukti ya terakhir keberadaan sangmong, pemirsa. Yaitu pada tanggal 3 November 1911. Ia menembak mati seekor sangmong ya dewasa di wilayah barat laut, yaitu antara Gunung Gondol dan Sungai Bayupo, yang mendokumentasikannya dalam bukunya In the East Indian Archipelago. Dilansir dari Good News from Indonesia, pada pertengahan abad ke-19, Bali masih didominasi oleh era kolonialisme Belanda. Penduduk pun saat itu menjalani keseharian dengan bertani, berdagang, dan melakukan ritual adat dan budaya dengan kontrol ketat dari penguasa. Alam Pulau Bali kala itu masih liar. Di hutan sebelah barat, jalak Bali yang indah masih dapat ditemukan dengan mudah. Rusa, ular, dan babi hutan pun menjadi hidup dengan bebasnya. Kala itu penghuni hutan boleh jadi waspada dengan seekor predator yang acap kali sedang mengendap-endap di atas bebatuan yang tertutup lebatnya rerumputan, yang dikenal dengan samong ya, atau sangmong atau sangmaung atau harimau, pemirsa. Dengan kuku yang besar di kaki depan yang siap merobek kulit korbannya. Waduh. Pada tahun 1925, sangmong menjadi harimau Bali terakhir yang dibunuh di hutan sumber kimia Bali Barat. Sesudahnya, tanggal 27 September 1937, harimau yang unik ini karena merupakan harimau terkecil di antara spesies harimau yang ada di dunia, ya, sudah tidak ada lagi beritanya. Oleh karena itu, oleh pemerintah kolonial Belanda dipastikan dianggap sudah punah dari muka bumi ini, pemirsa. Waduh. Harimau Bali merupakan predator buas yang memburu kerbau, rusa, babi, monyet, unggas, dan kambing. Sebagai mangsa berkurangnya habitat makanan dan air, juga perburuan dilakukan oleh manusia membuat harimau Bali yang hidup berabad-abad sebagai penguasa tanah Bali punah tanpa sisa, pemirsa. Waduh. Jadi penyebab punahnya itu adalah karena ulah kolonialisme Belanda, pemirsa. Belanda terang-terangan ya ingin menguasai tanah Bali, karena di Bali ini ada premannya juga, pemirsa. Waduh, yang dikenal dengan sangmong atau harimau Bali, pemirsa. Konon katanya ketika membuka lahan-lahan perkebunan ya, membuka jalan-jalan ya, itu para pekerja itu diganggu, pemirsa, oleh harimau, pemirsa. Waduh. Tak tanggung-tanggung sangmong pun selalu mengganggu bahkan memangsa manusia, pemirsa. Waduh. Dan itu terjadi setelah era-era zaman kolonial Belanda, pemirsa. Oleh karena itu zaman kolonial Belanda membuka ya wisata di Tanah Dewata. Salah satu wisatanya adalah berburu sangmong, pemirsa. Dan juga memberikan pemahaman kepada masyarakat Bali bahwa sangmong itu bukan yang harus dihormati, tetapi hama yang harus diberantas, pemirsa. Karena ulah Belanda inilah maka sangmong ya sejak tahun 1937 sudah dianggap punah, pemirsa. Padahal jauh-jauh sebelum datangnya Belanda, sangmong ini adalah rajanya hutan, dan antara manusia dengan sangmong
tidak ada istilah konflik. Orang Bali tidak terganggu dengan Sangmong. Segadas-gadasnya Sangmong, orang Bali tidak terganggu pada masa itu ya. Karena orang Bali menerapkan aturan awig-awig, adat istiadat bagi masyarakatnya. Salah satunya ya, Sangmong ini dianggap dan dihormati oleh masyarakat Bali. Supaya tidak terjadi konflik antara Sangmong dengan masyarakat Bali, ya masyarakat Bali menggunakan aturan. Salah satu aturannya adalah adanya hutan larangan, adanya juga aturan-aturan seperti kalau malam anak-anak harus masuk rumah ya, dan juga aturan-aturan lain, sehingga tidak ada istilah Sangmong ya mengganggu manusia, bahkan mengganggu habitat Sangmong sendiri, yaitu mengganggu persediaan makanan Sangmong sendiri pemirsa. Jadi ulah Belanda lah, maka harimau eksotis Bali ini punah pemirsa. Waduh. Konon masih ada beberapa orang yang masih menganggap bahwa Sangmong ini tidak punah pemirsa. Meskipun Sangmong tak tampak lagi ya, dan tak terlihat, bahkan dianggap punah saat ini, ada beberapa orang yang masih percaya bahwa Sangmong ini masih ada pemirsa. Ada yang percaya bahwa Sangmong ini masih ada di sekitaran hutan-hutan di Tanah Dewata. Meskipun orangnya tahu ya bahwa di situ ada Sangmong, orang pun akan merahasiakan bahwa masih ada Sangmong yang masih hidup pemirsa. Selain itu, ada juga yang masih percaya bahwa Sangmong yang sekarang sudah tidak ada di dunia nyata ini, kemungkinan Sangmong ya itu pindah ke dimensi yang lain pemirsa. Mirip-mirip cerita yang ada di tanah Jawa Barat, bahwa maung-maung di tanah Jawa Barat ya sudah pindah ke dimensi lain, atau mungkin moksa ya. Waduh. Dan kemungkinan nanti suatu saat maung pun akan kembali ke dunia nyata. Karena di tanah Jawa Barat pun masih percaya, orang masih menemukan jejak-jejak harimau, tetapi dalam dokumentasinya sulit ditemukan, atau menemukan penampakan harimau pemirsa. Ada kemungkinan di Bali juga ya, orang percaya bahwa Sangmong ini atau harimau ini masih ada, cuman di dimensi lain pemirsa ya, pindah dimensi. Waduh. Dan itu sekali keluar dan masuk ke dimensi kita yang menampakkan kepada diri kita pemirsa. Memang sudah bahas tentang harimau Jawa yang konon katanya pindah dimensi pemirsa di episode yang pertama pemirsa. Waduh. Ya meskipun sudah punah, tapi orang selalu ya berpendapat bahwa harimau di Jawa ini ya ada pemirsa. Bahkan mereka mengaku pernah bertemu atau melihat penampakan harimau. Salah satunya harimau yang ada di Sukabumi pemirsa. Jejaknya ada, penampakannya sering menampakkan diri pada orang-orang tertentu. Namun setelah dicari ya seisi hutan, tak mendapatkan pemirsa. Waduh. Jadi itulah misterinya harimau. Kalau sekarang menjadi misteri, waduh. Tapi kalau zaman dulu, harimau itu menjadi sebuah binatang yang nyata pemirsa, yang pernah ada, yang pernah benar-benar ada, menguasai tanah Jawa, tanah Sumatera, dan juga tanah Dewata alias tanah Bali pemirsa. Kemungkinan ketika Mamang melewati daerah Taman Nasional Bali Barat yang dekat dengan Pelabuhan Gilimanuk, ketika Mamang naik bis Mega ini ya, Sangmong sedang mengawasi dan mengamati Mamang ya. Waduh. Di balik hutan-hutan ini pemirsa. Waduh. Sangmong sedang mengamati bis Mamang pemirsa. Waduh. Oke pemirsa yang berbahagia, jadi itulah legenda misteri ya sang raja hutan di tanah Dewata pemirsa, yaitu harimau Bali atau dikenal dengan Sangmong.